Dan saya lanjutkan ya ke berikutnya, yaitu untuk emas ya atau gold ya. Untuk emas sendiri di monthly-nya ya masih tren turun ya. Jelas tren turun, cukup satu garis trendline aja untuk mengatakan bahwa ini turun ya. 1 2 3 4 4 candle turun ya, seperti itu, lawan satu candle naik ya. Jelas turun monthly ya. Trennya masih turun. Untuk weekly-nya ya, untuk weekly-nya kita setting lagi ya untuk garis trendline-nya. Untuk weekly ya masih downtrend, tapi di sininya ya kecilnya ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi kalau kita dikatakan, Pak, ini garis trendline-nya masih turun apa enggak ya? Ya jelas kita ngambilnya dari sini ya, panjang berbanding cuman 2 candle kita tarik garis trendline ya. Mana ini lebih banyak candle lawan cuma 2 candle. Mana yang lebih dominan ya? Dalam technical mana yang lebih dominan? Ya pasti yang lebih dominan adalah yang tren turun. Tapi ada 2 candle nih, ada berita baik, 2 minggu ini naik up gitu ya. Jadi secara weekly masih tren turun dengan peluang ya, ada peluang untuk naik ya. Yang ditunjukkan dari siapa? Dari 2 candle kecil ini ya. Ini ya. Untuk daily-nya ya, daily-nya ini ya, kenaikan ya. Kita coba tarik di sini ya. Untuk melihat kecuramannya. Kita tarik lagi di sini ya. Oke, ini kemudian kita tarik lagi 2 ini ya. Nggak apa-apa ya, artinya dalam menarik garis trendline nggak bisa dibilang ini salah. Kenapa ini trendline-nya tabrakan ya? Kenapa trendline yang biasanya itu tidak tabrakan, bersilangan seperti ini? Tidak bisa dikatakan bahwa ini salah, ini benar ya. Dalam trendline saya katakan keberanian untuk menarik garis dan tidak dibatasi oleh pakem-pakem. Yang penting diambil dari lower dan lower ya, atau higher dan higher seperti itu. Jadi artinya apa? Dari sini kita bisa melihat kalau ya emas ini mampu menembus ya resisten yang ini, resisten trendline yang gede ini ya, maka dia akan uptrend continuation. Tapi kalaupun dia nggak bisa menembus ini, maka dia lari kemana? Dia akan menembus garis support trendline ini, 2 ini, itu ya, dengan target selanjutnya di ke bawah ini. Itu kegunaan daripada kita bisa berimprovisasi dengan pemasangan garis trendline tanpa dibatasi oleh satu pakem-pakem yang terlalu membatasi ya. Intinya diambil dari lower dan higher seperti itu. Kemudian berikutnya untuk trendline lebih banyak. Nah, ini kan tembus ya, garis trendline yang tebal ini, merah ini. Nah, ini udah tembus nih. Nah, berarti bagus. Nah, ini satu candle lagi up dan up. Nah, tinggal targetnya di sebelah sini ya. Berarti secara daily ada dukungan untuk naik ya, baik di yang trendline daily tadi sebelumnya maupun trendline yang lebih banyak seperti ini. Lanjutkan lagi, nah ini ya, dia di Fibo 0,38 ya, berhasil menembus satu candle. Nah, targetnya di mana bagi XAU ini? 0,51778 ya, di 50% Fibo-nya. Berarti seperti gerakannya tadi di GBP ya, seperti itu ya. Maka targetnya di 50% juga ya, 1778. Dan kalaupun dia turun ya, kita perhatikan ya, dia kan candle di tengah-tengah ya, antara 0,5 dan 0,38, di tengah-tengah ya berarti ya. Nah, kalau kita sebagai trader melakukan posisi buy, maka target kita adalah di sini ya, 1778. Tapi kalau kita memasang SL-nya di posisi buy, maka SL kita bisa kita pasang di 56 ya, 175756 itu ya. Terakhir kita lihat bagaimana arah teknikalnya ya, indikator ya. Untuk indikator, nah di sini sudah terjadi cross ya, cross up ya. Maka ini ya, mendukung untuk kenaikan. Kemudian untuk RSI-nya mendukung, nah RSI-nya naik ya, up ya. Nah, kemudian yang terakhir nih stokastik. Nah, stokastik sudah menembus overbought ya. Nah, di sini dia up. Sementara waspada ya. ATR-nya menurun, 1, turun
turun, di sini kemudian kita tarik garis lagi. Nah, ini ya. Nah, artinya apa ya? Bagi gold ini memiliki peluang naik di daily-nya ya dengan dukungan MACD, RSI dan stokastik ya. Tapi mungkin kenaikannya nggak terlalu kencang. Kenapa? Karena ATR-nya menurun ya. Dengan ATR menurun berarti kan volatilitas menurun. Volatilitas menurun ya berarti karena peminat pasarnya berkurang itu ya. Nah, jadi kenaikannya hanya akan terbatas pada target Fibonacci yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu ya.